Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore. Untuk sore ini kita akan bahas yang lagi marak-maraknya nih tentang terkait guru ya, profesi guru. Guru itu ada macam-macam nih. Ada guru PNS itu ada dua, ada guru P3K, ya. Kemudian ada juga guru ASN, itu guru PNS. Ada juga guru ini ya, yang honorer baik di negeri ataupun swasta. Tetapi katanya banyak yang berbondong-bondong mau masuk ke P3K, terus kemudian yang honorer ada yang mau sertifikasi. Padahal di media sosial banyak sekali terkait guru. Ada yang sertifikasi itu hanya membuat kata guru gembul itu lebih kelihatan, ternyata guru yang tidak kompeten itu hanya sedikit, yang katanya banyak. Nah itu kan berarti mungkin ada unsur-unsur lain menurut Rocky Gerung tuh, ya kan? Seperti itu. Jadi terkait guru ya, yang sekarang kurikulumnya akan berubah. Ya. Kurikulum sekarang akan berubah. Yang kemarin kurikulum Merdeka, yang sebelumnya ada kurikulum 13, terus kurikulum KTSP, ya. Macam-macam kurikulum. Yang sekarang berubah lagi kurikulum deep learning, mining, mind, sama joying. Ya. Itu yang rencananya akan diterapkan 3 itu. Yang ujung-ujungnya juga sama saja. Ujung-ujungnya sama aja. Nanti ada beberapa kriteria guru tuh yang harus dipenuhi. Ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, itu 7 kebiasaan itu yang akan merubah P5. Kegiatan P5 di sekolah-sekolah akan dirubah menjadi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kurang lebih seperti itu. Ada makan makanan bergizi, tidurnya juga teratur, dan lain sebagainya, yang ujungnya adalah sama intinya. Tapi kalau itu udah banyak yang membuat postingan-postingan ya di media sosial, di internet, itu udah banyak. Tapi yang jarang dibahas adalah apa sih guru tersebut, guru itu apa. Kalau di dalam agama itu katanya, di dalam agama itu kalau ustadz itu adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Nah ini ada artinya, nanti akan dibahas lebih lanjut. Nah ini kita akan membahas terkait guru ya, yang marak sekali yang sekarang ini lagi dibicarakan tentang guru. Ada 7 nih kebiasaan yang akan diterapkan, ya kan? Ada bangun pagi, terus membiasakan beribadah, berolahraga, gemar belajar, makan sehat dan bergizi, bermasyarakat, tidur cepat. Makanya guru nanti bukan hanya mampu untuk memberikan pelajaran di kelas, tapi dia juga memberikan contoh dia itu bersosial di masyarakat, berorganisasi, kemudian dia itu menunjukkan profesionalismenya ya. Di antaranya itu nanti ada 4 itu. Nanti akan dibahas juga, nanti mungkin enggak satu di perjumpaan kali ini ya. Yang sekarang ini akan dibahas adalah arti guru itu sendiri. Kita balik, arti guru itu apa sih sebenarnya? Orang gencar-gencar nih, banyak yang kurikulum K13 harus seperti ini, kurikulum Merdeka harus seperti ini. Tapi arti sebuah guru itu apa? Ini lain juga ketika Anda posisinya sebagai yayasan atau pemilik sekolah yang katanya non profit tapi nyatanya, nah, ada namanya katanya dan nyatanya. Guru ya, ini menurut Albert Einstein ya, saya salah satu gambarnya di belakang ada buku-buku dari Albert juga banyak. Albert Einstein itu pernah mengungkapkan seni tertinggi seorang guru, kurang lebih bunyinya seperti itu. Seni tertinggi seorang guru adalah
membangkitkan kegembiraan dalam ekspresi kreatif dan pengetahuan. Jadi harus gembira. Yang katanya Profesor Mukti itu menyampaikan dengan cara gembira. Kalau senang itu adalah pramuka, itu Profesor Mukti. Dari mana Profesor Mukti itu membedakan antara gembira dan senang? Itu dari kajiannya Einstein, buku-bukunya Einstein itu, karena Einstein pernah mengumpulkan seperti itu. Nah itu. Makanya kalau senang pramuka itu adanya kakak lah, ini kalau mengcopy dari pidatonya Profesor Mukti ya seperti itu. Dia orang dulunya NU terus pindah Muhammadiyah. Ya, oke lah ya. Jadi intinya seni tertinggi seorang guru itu membangkitkan kegembiraan sehingga si audiens atau siswa itu gembira dalam mengekspresikan kreativitasnya dan pengetahuannya. Jadi biarkanlah mereka itu berkreativitas, mengekspresikan apa yang ada di benak otaknya. Kita sebagai fasilitatornya terkait tentang pengetahuan. Jadi nggak nyeleneh juga. Kita punya dasarnya ya, kita punya konsepnya. Oh, contoh ketika saya di Pengelasan ya, kebetulan saya di Pengelasan. Bagaimana membuat project? Ini project based learning nanti. Membuat project pembuatan A gitu, atau mungkin problem based learning. Oh, ketika ada masalah seperti ini, bagaimana penyelesaiannya? Itu kan ekspresi kreatif dari siswa. Kita hanya memfasilitasi. Kalau orang punya pengalaman di industri, ya punya pengalaman di industri pasti mampu untuk mengekspresikan atau membangkitkan ekspresi daripada siswa-siswanya. Makanya di dalam undang-undang ya, tentang pendidikan itu guru yang produktif itu diharuskan punya sertifikat kompetensi. Kalau di Malaysia, kenapa negaranya lebih maju, seorang guru atau dosen itu, khususnya adalah vokasi ya, itu wajib pernah bekerja di bidangnya yang sesuai mengajarnya tadi, minimal 2 tahun. Nah itu, ya ini yang bedanya dengan Indonesia ini. Akhirnya hanya sebatas kertas, kompeten udah. Akhirnya hanya mengejar administrasi saja, tidak mengejar hasilnya. Hanya mengejar administrasinya. Makanya katakanlah orang ada yang bilang, wah itu mah bisa teori aja. Praktisnya nggak bisa. Dia hanya nanti mencari celah untuk pembenaran dirinya. Itu dari Albert Einstein yang pernah diungkapkan melalui pidatonya Profesor Mukti ya, baru-baru ini. Terus kemudian katanya nih ya, aku adalah hamba bagi siapapun yang mengajariku walaupun hanya satu huruf. Itu di pemahamannya Sayyidina Ali. Ana abdu mana alamani walau harfan wahidan. Aku adalah hamba bagi siapapun yang mengajariku walaupun hanya satu huruf. Artinya dia adalah seorang hamba dari gurunya. Artinya guru itu adalah ya seperti ibaratnya tuannya. Jadi dia mau apa aja, namanya taklid lah kalau orang. Saya pernah belajar di NU itu ya, di pesantren NU, ya udah taklid, manut aja, suruh nyebur gitu. Itu apa yang pernah disampaikan Gus Dur ya seperti itu. Kenapa Gus Dur jadi presiden gitu? Wong disuruh kok. Ah itu. Suruh jebur sumur ya jebur gitu. Nah, itu ciri-cirinya. Dan buktinya ya, itu dari pemahamannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, kebetulan saya gambarnya ada ini. Kemudian ya dari Ki Hajar Dewantoro juga menafsirkan tentang guru. Apa sih seorang guru? Guru adalah yang menjadi slogannya pendidikan ya, itu Ingarso Sungtuloto Ingmat Yo Mangunkarso Tupuri Handayani. Di depan memberikan Ingarso, di depan memberikan Sungtuloto, contoh yang baik yang menjadi tauladan yang baik, contoh yang baik bagi anak didiknya. Berarti secara sosial dia harus baik, ya. Ibaratnya bisa menjadi contoh. Jadi center contohnya salah satunya itu ada di guru tersebut. Ya. Karena kalau manusia itu, guru itu kan ibaratnya kalau di dalam Islam itu yang layak dijadikan seorang guru adalah ada 3. Jadi kalau dikaji, secara filosofis itu ya, itu satu adalah guru,
yang kedua adalah orang tua, dan yang ketiga adalah mertua. Di antara itu tiga itu orang itu. Nah, kemudian yang dari Ki Hajar Dewantara itu tadi, Ing Aso Tuloto, Ing Madya Mangunkarso, di tengah memberikan semangat, Tuturi Handayani di belakang memberikan dorongan support. Jadi jangan dilepas, diberikan support yang penuh ya kepada murid-muridnya. Bukan hanya support itu tepuk tangan toh, tapi betul-betul mensupport apa yang kurang, apa yang ini. Jadi korektif, sifat gurunya tuh ada, korektifnya ada, membangkitkan semangat. Jadi orang sudah memberikan contoh, ketika mau jalan nggak mau semangat, ketika ada acara, ada program kegiatan nggak mau semangat. Makanya di dalam penilaian guru nanti di laporan itu ada namanya keaktifan guru itu di kegiatan yang ada di sekolah, kegiatan di masyarakat sebagai orang yang berorganisasi, terus kemudian mengajarkan, kemudian nilai sosialnya. Sosial itu adalah bermasyarakat tadi. Terus kemudian guru menurut Aristoteles, ini ada menurut Aristoteles. Jadi filsafat-filsafat kuno itu dari dulu juga sudah concern tentang guru ya, tentang guru. Guru itu kata Aristoteles itu ya, Aristoteles pernah menulis ya, pemikirannya itu guru memiliki peran penting dalam pembentukan karakter si siswa tersebut. Jadi makanya karakter gurunya harus dapat dulu. Kalau guru tidak mempunyai karakter yang kuat, nah ini guru nih, kalau zaman dulu kan gini, ketika dia sudah selesai tentang duniawinya, sebenarnya nih kalau diulur, bukannya dia udah kaya, tapi udah selesai, udah nggak memikirkan lagi tentang duniawinya, maka karakternya akan terbangun. Entah itu karena benturan kekecewaan terhadap alam semesta gitu kan, atau orang, itu bukan alam semesta ya, orang dia kecewa terus kemudian sadar dengan dirinya, kemudian dia akan mengajarinya pengalaman-pengalaman hidupnya yang mungkin korektif bagi dirinya, jangan sampai nanti generasi mudanya itu jatuh ke lubang yang sama. Jadi benerin. Itu mungkin menurut Aristoteles, menurut pemahaman saya seperti itu, berdasarkan beberapa referensi jurnal-jurnal yang sudah diterbitkan. Terus kemudian makanya menurut Aristoteles itu guru itu harus menjadi mentor yang memberikan bimbingan holistik dan personal kepada siswanya. Jadi menjadi mentornya atau fasilitatornya ya. Mentornya. Oh ini harus ke sini, ini harus ke sini, karena udah pengalaman. Kalau guru, terutama guru yang produktif nih, yang vokasi. Kalau saya lebih cenderung ke vocational education. Jadi kalau guru vokasi tanpa ada pengalaman, tanpa menguasai di bidangnya, ya mana mungkin menjadi mentor yang baik. Kalau dia belum pernah bekerja, hanya teoritis, itu ya nggak mungkin bisa berjalan 100%. Itu hanya menuruti buku aja. Jadi sesuai dengan buku itu udah gagal sebenarnya. Itu udah gagal. Menurut profesor yang ada di Malaysia yang sekarang sudah maju pendidikannya. Di Malaysia udah maju pendidikannya. Karena saya pernah dulu itu waktu tahun berapa itu, tahun 2018 19 sudah ditawari untuk di sana tuh doktoral di sana ya, kuliah S3 di sana. Teknik mesin. Pak Jarot masih ingat. Pak Bayu. Kemudian kata Aristoteles itu menurut pemikirannya, guru itu mampu untuk menjadi teladan dalam hal karakter moral. Jadi kita itu moralnya harus baik dulu. Ketika mau menjadi guru ya moralnya harus baik dulu. Kalau moralnya udah nggak baik, dia itu sering pemikirannya toksik, ya kan, playing victim, nggak mau evaluasi diri, tapi lebih suka menyalahkan orang lain. Nah ini kan generasi muda yang sekarang ini kan sudah jarang guru-guru yang kayak zaman dulu banget itu. Sekarang udah jarang. Makanya pusing mikirin guru sekarang ini. Susah untuk diajak kerjasamanya. Kapan ini dunia ini akan maju, terutama Indonesia. Yaitu moralnya harus baik. Jadi moral itu bukan pakaiannya harus bagus. Moral itu bukan adanya di pakaian aja. Pakaian hanya bentuk luarannya aja. Makanya sekarang baju seragam untuk guru itu ya hanya di hari Senin itu putih sama bawahan gelap, yang Selasa, Rabu, Kamis sampai Jumat dan Sabtu, kalau memang ada hari Sabtunya itu ya dibebaskan sesuai dengan budayanya masing-masing.
Nah, itu ini mulai nih. Nanti bakal jadi polemik ini. Kemudian guru itu menurut Aristoteles itu mengenal siswa, harus bisa mengenal siswa sehingga pengajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan, bakat, dan preferensi mereka. Sebenarnya ini namanya, kalau yang sekarang itu pembelajaran yang namanya berdiferensiasi. Jadi lebih ke rinci. Makanya kalau saya entah itu di perkuliahan ataupun di pengajaran ketika membantu di SMK itu akan dibagi. Oh, Anda itu kalau contoh nih ya di pengelasan nih yang paling enak kan di pengelasan. Saya nggak mau nyerang-nyerang yang lain. Untuk pengelasan sendiri ya, untuk pengelasan ini siapa? Pak Malen. Di pengelasan itu saya akan bagi. Contoh ada anak atau siswa yang mau bekerja di perusahaan. Kalau di perusahaan itu kan macam-macam. Bidang pengelasan berarti kalau di matching dengan pengelasan berarti kan GMAW atau LASEO. Atau mungkin di ilmu pengukurannya ataupun gambarnya atau assembling. Nah, di situ namanya fabrikasi. Itu lebih ke industri. Tapi kalau di proyek, wah saya pengen di konstruksi aja berarti SMAW. Wah saya di piping aja atau perkapalan nanti FCAW dan GTAW. Oh saya mau kuliah lebih ke teoritis yang terstruktur. Nah itu kan nanti bisa dibagi. Pemberian tugas-tugas ya kan, itu bisa dibagi. Ketika udah berjalan kita tinggal muter-muter aja tuh. Seperti di pabrik seorang mandor itu kan muter-muter terus. Memastikan setiap job daripada operatornya itu berjalan dengan baik. Kan seperti itu. Itu guru sebenarnya fasilitator yang seperti itu ketika di perusahaan. Ya. Itu menurut Aristotelesnya. Aristoteles itu pernah menuliskan pemikirannya di dalam buku yang orang-orang filsafat menulis. Nah, kemudian ya, ini Mbak Dati Saka bergabung 1226. Saya sapa-sapa dulu nih, Wildan 26. Siapa? Pak Mara apa siapa ini? Undang Wildan Rohmat. Kemudian ya, Rocky Gerung juga pernah mengatakan ya, guru adalah rahim bangsa. Nah, ketika bangsa itu pengen maju, maka diperbaiki dulu gurunya. Nah ini karena kayak gini, katanya ada beberapa jurnal yang mengatakan dan dibacakan oleh pegiat pendidikan, guru di Indonesia itu nggak bakal sejahtera karena perbandingan rasio antara siswa, jumlah siswa yang sekarang ini dengan guru itu sedikit. Artinya ini, siswanya sedikit, lebih banyakkan gurunya. Kalau di luar negeri itu nggak pas gitu. Karena apa? Pembagian jamnya itu terlalu sedikit, 24. Sedangkan hari kerja itu 8 kali 5 adalah 40 jam. Maka itu yang lain-lain untuk nulis dan lain sebagainya. Akhirnya banyak guru ya, tapi tidak mendapatkan kesejahteraan karena rasio tadi. Belum lagi yang belum tercatat di Dapodik. Karena banyak sekolahan-sekolahan yang tidak mencantumkan gurunya di Dapodik. Faktornya adalah faktor kepentingan yang pertama. Terus kemudian faktor mereka yang belum punya ijazah S1 kan nggak bisa dimasukkan ke Dapodik sebagai pengajar atau pendidik. Itu kan nggak bisa. Itu banyak sekali. Yang malah justru disetujui sama dinas terkait sekolahan tersebut bisa berjalan atau tidak. Padahal jumlah gurunya kurang. Jumlah guru yang sesuai itu kurang. Artinya sesuai memenuhi syarat ya, yaitu sarjana minimal gitu ya. Kalau di Malaysia atau di luar negeri itu udah, kalau pendidikan vokasi atau SMK itu ya minimal 2 tahun punya sertifikat pengalaman kerja atau sertifikat tertentu yang memang real, benar-benar mereka itu mumpuni atau menguasai di bidangnya. Kemudian ya, tentang terkait guru nih, menurut pemikiran-pemikiran filsafat, ahli filsafat zaman-zaman dulu, yaitu Ibnu Sina. Ibnu Sina orang Arab, Muslim nih, ya kan, ahli kedokteran dan lain sebagainya, di pengukuran dan lain sebagainya. Katanya, kata Ibnu Sina, seorang guru itu guru yang baik atau yang ideal itu harus memiliki kompetensi keilmuan yang baik. Harus kompeten nih. Kalau tidak punya kompetensi, ya bagaimana? Kompetensi itu adalah keteknikan. Kan kalau kompeten itu adalah kompeten atau tidak kompeten.
kalau diuji kan seperti itu. Artinya praktik. Dia tuh mampu untuk mempraktikkan. Dia mampu nggak kalau mamanya di mobil TKR nih, contoh guru-guru TKR banyak banget. Dia mampu nggak memperbaiki mobilnya sendiri? Kadang-kadang malah ke bengkel. Ada pameran, servis murah, servis gratis, tapi ternyata mekaniknya bukan dari siswanya atau gurunya, mestinya siswanya. Malah ngambil dari bengkel yang dari luar masuk ke dalam. Ya itu sebenarnya hanya laporan aja, bukan asli betul-betul karya siswa yang di sekolah. Artinya kegiatan itu sebenarnya untuk siswa, bahwa siswa itu mampu untuk menunjukkan keahliannya dalam memperbaiki mobil tersebut sesuai dengan standar industri atau standar Toyota atau Daihatsu ataupun Isuzu ataupun apapun itulah bengkelnya. Dan kalau pengelasan ya buat produk, ya itu hasil pengelasan karya dia, bukan dari orang lain. Wah, manggil nih dari PT apa gitu ya. PT kalau dari Tegal, PT Tegal sini bikin ini nih. Atau mungkin beli dari online nanti dijual seolah-olah yang bikin siswanya. Itu banyak kegiatan-kegiatan seperti itu. Contohnya produk-produk Teva tuh. Produk Teva. Ternyata barangnya beli dari orang gitu kan. Terus kemudian diklaim punya sendiri gitu. Di video seolah-olah dia bikin. Itu banyak sekali seperti itu. Ya bagaimana mau maju kalau seperti itu? Karena nggak real. Itu ya, karena nggak real. Terus kemudian selain kompeten ya, itu juga punya kepribadian yang mulia. Punya kepribadian yang mulia. Pribadinya itu mulia. Artinya ya gini, kalau mulia itu kategori mulianya itu ya mirip-mirip kayak filosofinya Semar, Suki tanpa buntu, Hidoyo tanpa aji. Orang kaya tapi tidak punya harta, makanya dihargai. Makanya karismatik gitu. Dan karismatik serta guru juga harus mengutamakan kepentingan umat daripada kepentingan diri sendiri. Itu yang sebenarnya. Karena apa? Sudah selesai dengan kepentingan dirinya sendiri. Itu sebenarnya. Artinya ya kalau memang guru secara Ibnu Sina memang dari keturunan orang-orang yang sudah kaya atau dia itu sudah punya penghasilan gitu. Sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan dirinya gitu. Kayak mirip-mirip ini seolah-olah kayak mohon maaf ya di pesantren-pesantren NU. Ya ini akan berbeda dengan yang tidak seperti itu. Terus kemudian menjauhi sifat raja dan orang-orang berakhlak rendah. Nah, guru juga harus jangan sampai seperti raja. Walaupun dia dihargai, tapi bukan seperti raja, otoriter. Dan orang yang berakhlak rendah, artinya ya sering merendahkan orang lain, tidak menghargai orang lain. Terus kemudian kalau ada orang ngomong, memutus omongan orang, terus tidak mengevaluasi atau mengkaji omongan orang itu seperti apa, menimbang baik buruknya seperti apa lah ini. Kalau ada guru-guru seperti itu ya gagal jadi guru. Menurut Ibnu Sina. Kemudian menurut Ibnu Sina itu guru itu harus mengetahui etika dalam majelis ilmu. Etikanya seperti apa? Makanya harus mengerti tentang kode etik atau etikanya. Etika dalam pendidikan itu atau dalam majelis ilmu itu seperti apa? Ya tidak frontal ini, apalagi udah mengeluarkan kata-kata yang tidak seharusnya dikeluarkan. Kalau orang sudah mengeluarkan kata-kata yang tidak seharusnya dikeluarkan, apalagi itu di muka umum, itu menggambarkan dirinya itu seperti itu. Artinya terjebak dalam omongannya sendiri, yaitu egonya. Nah, kalau guru tidak mampu untuk memanage ego, namanya emotional quotient, tidak mampu, ya itu gagal menjadi guru, sebenarnya seperti itu. Kemudian sopan santun dalam berdebat, berdiskusi dan bergaul. Ini ada sopan santun. Mohon maaf, jadi tidak pangkas langsung menyalahkan gitu kan. Diberikan ketika akan memberikan pendapat yang berbeda, maka kita harus punya referensi yang jelas dan alasan yang jelas. Dan orientasinya itu bukan untuk diri pribadi, kepentingan pribadi, tapi kebijaksanaan karena faktor outputnya itu untuk siapa. Outputnya lebih baik apa tidak. Jadi itu kritisnya di situ. Ini kadang-kadang orang enggak pengennya egonya itu yang meluap-luap. Pengennya saya benar.
padahal nggak ada kajiannya. Dia itu nggak pernah riset di situ, gitu ya. Terus kemudian menanamkan nilai moral dan spiritual yang menjadi dasar bagi perkembangan karakter siswa. Ya, menanamkan nilai moral dan spiritual yang menjadi dasar bagi perkembangan karakter siswa. Jadi kita itu harus punya nilai moral. Kalau udah moralnya baik, moral itu berarti hubungan dengan manusia, spiritual berarti hubungan dengan Tuhannya. Sehingga luarannya ketika kita bersosialisasi dengan orang atau lingkungan, kita menjadi lebih baik gitu. Jadi rendah hati, walaupun pintar gitu, walaupun punya pengalaman banyak, tapi tidak menunjukkan dia itu punya kemampuan yang lebih. Intinya walaupun dia ijazahnya banyak, kemudian pengalamannya banyak, tapi kalau dia yang dibutuhkan hanya S1, ya udah ngelamar pakai S1 saja. Terkecuali memang dari pimpinan itu menanyakan, ya itu baru. Nah ini kan ada hitung-hitungannya kalau seperti itu. Kalau sudah ada itu ada unsur. Kalau itu berarti ada unsur lain ya kan. Kenapa harus dipertanyakan, kan syaratnya hanya S1, kenapa harus melampirkan ijazah yang lebih tinggi gitu. Itu kan aneh, berarti ada kepentingan untuk kepentingan sekolah lah, itu kan beda lagi. Terus kemudian guru harus bisa mampu memberikan contoh yang baik, itu kata Ibnu Sina ya. Itu guru menurut Ibnu Sina. Ada juga kita punya orang filsafat yang bagus ya, namanya Hadratus Syekh Nawawi Al-Bantani, yang orang Banten, yang di Arab ya. Itu pernah menulis ya untuk diajarkan di pesantren-pesantren, apa sih guru itu? Menurut pemikiran berdasarkan keilmuan Syekh Nawawi Al-Bantani, Hadratus Syekh Nawawi Al-Bantani, guru itu memiliki peran penting dalam internalisasi nilai-nilai akhlak yang baik ya, menginternalisasikan nilai-nilai akhlak yang baik. Jadi akhlaknya dulu harus ditanam gitu. Makanya kan kalau orang mau belajar ya itu tadi, selalu aja alala tanalul il, ya kan. Makanya setiap ucapan itu ya harus dipertimbangkan si siswa itu, dan guru juga sama harus punya akhlak yang baik ya. Al kalamu walafdu al murakabul mufid itu kan itu ada itu di sekolah-sekolah yang di pesantren-pesantren ya. Ini mohon maaf bagi yang mungkin yang pernah pesantren mungkin agak paham kelanjutannya. Terus guru juga harus menjadi fasilitator yang aktif, yang profesional, dan memiliki kepribadian serta akhlak yang baik. Lagi-lagi tentang akhlak dan profesionalisme. Kepribadian, akhlak yang baik serta profesional. Profesional artinya dia mampu untuk memberikan pengetahuan, pengalaman yang diajarkannya gitu. Artinya dia udah menguasai. Bayangkan ketika di pesantren, saya pernah mengajar di pesantren ya. Ketika kita ngajar, tapi kita tidak memahami secara menyeluruh dan mendalam apa yang kita ajarkan. Itu akhirnya mengada-ada ketika ada pertanyaan yang mendalam, mendasar dan mendalam dari siswa kita atau dari santri kita, ya akan berbahaya. Kita susah. Makanya ketika saya di kampus ya, biasanya saya banyak minta berikanlah pertanyaan kepada saya. Kemudian ya, Syekh Nawawi Al-Bantani juga menekankan etika dalam proses menuntut ilmu. Ini proses menuntut ilmu, sehingga kita mesti membuat suasana proses pada waktu belajar mengajar itu juga harus baik ya, baik dan bagus. Jangan sampai kita itu nanti dilawan sama siswa. Nah itu kan sebenarnya feedback dari perilaku kita sendiri. Kalau kitanya juga tidak seperti itu, nggak mungkin siswa itu akan berbuat yang tidak terhadap kita. Itu etika, kemudian antara murid dan guru itu menjadi sebuah relasi atau hubungan yang baik. Jadi bukan hanya kayak raja sama prajuritnya, itu juga bukan. Makanya keduanya tidak boleh melanggar kewajiban, fungsi, dan kedudukan masing-masing.
Nah, itu ada konsekuensinya. Guru harus seperti apa dan murid harus seperti apa. Tidak boleh bertanya kepada seorang dengan cara menekan dan melemahkan. Kan banyak orang yang menanyakan kepada orang lain itu dengan cara menekan atau melemahkan. Artinya dia itu tahu bahwa anak tersebut tidak paham, tapi jangan ditanya, tapi diberitahu kemudian apa pendapatnya menurut siswa tersebut, kan mesti seperti itu. Saya yakin siswa juga punya pemikiran-pemikiran yang mungkin di luar ekspektasi atau pemikiran dari para guru yang mengajar ya. Jadi ya tidak boleh untuk mendiskreditkan siswa gitu. Kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani juga mengemukakan beberapa hal terkait pendidikan ya, yaitu prinsip pengulangan tikrar dalam pengajaran. Jadi harus diulang. Makanya kalau di pesantren dulu saya sering hafalan. Al-kalamu walau tu al-murakabul mufidu, al-kalamu atau kalam walau tu itu lafat al-murakabul mufidu. Nah, itu banyak. Terus fa'ala ya fulu fa'alan wa fa'alan itu kan waktu dasar-dasar kan seperti itu. Apalagi nanti udah ke kitab mantik. Aduh, itu udah pusing lagi aja. Kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani juga mengemukakan ya tentang pendidikan keluarga memiliki dampak yang besar dalam pembentukan perilaku, pengembangan vitalitas dan keterangan dalam keluarga. Makanya gini, kalau siswa ada masalah gitu ya, saya tuh selalu menanyakan, kamu di rumah ngapain aja, bagaimana orang tuanya, dan itu ada perkataan mohon maaf, itu kan pribadi, tapi memang harus ditanyakan. Mohon maaf ya, jadi mayoritas guru di sini mungkin nggak tahu masalah kehidupan mereka, karena mungkin ini kebanyakan yang jadi guru juga kan kehidupannya mungkin sudah enak ya, diperhatikan sama orang tuanya, mungkin orang tuanya karena PNS, orang tuanya ekonominya udah stabil. Nah, kalau di luar negeri kan enggak, guru itu sebagai profesi, tapi benar-benar ya ini kan beda ya pemahamannya. Tapi memang kalau di luar negeri itu ya profesi, sehingga profesionalisme dalam bekerja dan pendalaman untuk menjadi seorang guru memang benar-benar profesional. Dan guru itu juga kan namanya profesi yang luar biasa resikonya, sampai-sampai ada yang sakit otak gitu, otaknya bermasalah. Itu dosen sih, teman-teman dosen saya itu juga banyak yang meninggal karena masalah metode pengajaran atau perkuliahan. Itu mungkin juga bisa dialami di tingkat SMK, terkecuali memang gurunya itu ya juga nggak memikirkan hal-hal seperti itu gitu, cuek aja gitu. Sekarang itu kan banyak, kata Profesor Mukti itu cuek bebek, itu kan banyak, pernah mengemukakan seperti itu Profesor Mukti juga ya kan. Makanya keluarga juga punya pengaruh yang besar. Makanya pendidikan yang sekarang Prof Mukti itu tanamkan adalah bagaimana peran orang tua di keluarga itu untuk ikut serta dalam concern mendidik siswa atau anaknya sendiri ketika sekolah. Jadi tidurnya jam berapa, beribadah apa tidak. Nah, itu kan orang tua juga ikut serta mendidik mereka di rumah. Makanya kalau di pesantren itu kan full adanya kan di pondok gitu kan. Kalau di pesantren kan enak, jadi bangun jam 11 udah waktunya tidur, tapi nggak tidur juga. Ntar jam 3 bangun lagi ya kan. Habis itu sholat gitu. Ini bahaya ya. Kemudian kata Syekh Nawawi Al-Bantani ya, tujuan pendidikan dalam Islam merupakan refleksi dari fungsi manusia sebagai ubudiyah dan khalifah. Ya. Jadi ketika kita sebagai seorang pemimpin, kita sudah berpengalaman ya kita harus mengajari kepada regenerasi atau yang ada di bawah kita ya. Itu kata Ibnu Sina menurut Islam. Nah, dalam Islam sendiri nih, ya, dalam Alkitab, guru memiliki kedudukan dan profesi yang sangat dihargai. Ya, itu menurut Islam. Yang pertama, ini menurut Islam nih, guru adalah pendidik yang bertugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa. Jadi tidak hanya dia ngajar atau mungkin justru malah menyalahkan siswa. Nah, ini yang berbahaya.
ketika siswa sudah disalahkan, ya ini tidak dalam aturan main atau guru itu di dalam kategori Islam. Di Islam itu nggak ada kata-kata menyalahkan siswa atau menyalahkan muridnya. Mendidik, mengarahkan, mengajari, membimbing, melatih, membiasakan, kemudian dinilai hasilnya, terus kemudian mengevaluasi, diskusi, ayo gitu. Kok kamu seperti ini? Kenapa kok bisa seperti ini? Wah, kan gambar coret-coretan aja sekarang udah jadi lukisan abstrak, kita kan bisa saja. Terus menurut Islam adalah guru merupakan spiritual father bagi muridnya. Spiritual bagi muridnya, ya, seorang ayah atau ayah yang secara spiritualnya ya, yang memberinya santapan jiwa dan rohani dengan ilmu dan pendidikan akhlak. Ya ini ujungnya lagi adalah tentang akhlak. Guru itu ya memberikan akhlaknya. Ya akhlaknya berarti perilaku guru tersebut seperti apa? Apakah malah memeras si murid, mengeksploitasi, apa memang membantu murid agar dia itu berkembang. Nah, mestinya bagaimana mengarahkan murid untuk bisa menjadi berkembang. Apalagi kalau di vokasi itu bagaimana caranya murid itu bisa menghasilkan keuntungan minimal bisa memenuhi SPP-nya itu nggak dibayarin orang tua, sudah mampu untuk bayar SPP sendiri. Kalau dulu saya gurunya nggak nyampe ke situ. Terus kemudian menurut Islam ya, guru itu memiliki peran yang sangat penting ya, yaitu membangun generasi bangsa. Itu kewajiban. Jadi harus membangun generasi bangsa. Nanti ke depan mau seperti apa? Makanya saya punya konsep bagaimana Kabupaten Brebes ini generasi penerus untuk keteknikannya itu ketika di perusahaan itu ada lagi orang Brebes. Dulu nggak ada, lagi-lagi orang Jawa, lagi-lagi orang Bandung. Apalagi yang di staf, jarang sekali Tegal Brebes. Tegal Brebes itu pedagang, ya kan, warteg, gitu. Lagi-lagi ketemu kampus yang negeri, Brawijaya, Malang, Jawa Timur, Jawa Tengah, terus kemudian Bandung. Saya dari kampus swasta sendiri di kantor, ya dulu di perusahaan, kayak nggak ada temennya. Jadi soal-soal kalau mau ngobrol itu, ada pun itu orang engineering itu di bawah, gitu. Jadi di level saya nggak ada. Di level tinggi itu ya nggak ada. Di perusahaan dulu, gitu. Masih sedikit, mungkin banyak, tapi nggak sebanyak orang-orang yang di Jawa Barat, Bandung, terus kemudian Jawa. Kebanyakan orang yang bahasanya Jawa gitu. Jarang sekali orang Brebes. Makanya, ayo di teknik banyakin orang Brebes ke sini kan. Terutama Brebes nih, karena saya di Brebes sekarang. Tapi nggak menutup kemungkinan juga di Banten gitu. Karena saya di 2 tempat ini. Terus kemudian guru yang baik adalah guru yang tawadu. Tawadu itu artinya rendah hati. Jadi tidak ujub. Ujub itu besar kepala gitu atau sombong lah ya. Dan memiliki rasa ikhlas. Tapi bukan kan gini. Jadi artinya sebenarnya khairunas anfa'ahum linnas, artinya guru kan gitu. Sebaik-baiknya manusia itu adalah bermanfaat bagi manusia lain. Akan tetapi jangan sampai kita itu juga dimanfaatkan. Hati-hati, karena manusia zaman sekarang ini tilahnya, dalilnya itu seperti itu. Berdalih karena kita rendah hati, terus kemudian ikhlas, dimanfaatkan sama sekelompok orang yang yang seperti itu, yang pengennya adalah memanfaatkan orang lain. Itu jangan sampai juga. Nah, saya tekankan. Jangan sampai khairunas anfa'ahum linnas itu menjadi khairunas tafa'ahum linnas. Kita jadi dimanfaatkan sama orang lain atau sekelompok orang tersebut gitu. Entah itu masih jadi dia jabatan menengah ataupun atasan gitu, jangan sampai. Karena banyak yang orang itu yang ikhlas malah dimanfaatkan sama orang-orang yang seperti itu, apalagi di jalur politik. Makanya kalau orang yang spiritualnya tinggi, dia mampu untuk memutar ya kan secara energi, dan dia itu sakit nanti. Biasanya kan seperti itu. Tapi yang orang-orang yang spiritualnya biasa-biasa aja itu, standar manusia biasa, sehingga dia mudah sekali untuk dipengaruhi orang, kemudian dimanfaatkan sama orang lain, itu kan kasihan saya. Terus kemudian guru akan mendapatkan pahala yang terus mengalir selagi ilmu tersebut masih digunakan oleh para murid-muridnya. Jadi ketika kita memberikan pengalaman untuk mencari sesuatu gitu ya, mencari nafkah lah, katakanlah udah lulus, dia udah bisa bekerja. Nah itu ilmunya dari saya atau dari guru, itu kita akan mendapat amalannya. Pahalanya juga kita ikutan. Ya tapi itu nggak usah berharap. Gitu. Apa iya itu dari kita semua? Orang sukses itu bukan hanya dari satu orang loh. Dari banyak orang. Oh pengalaman A dari si A, pengalaman yang B dari si B gitu. Jadi
tidak menutup kemungkinan banyak orang yang berperan ketika orang itu sukses gitu. Jadi jangan baper. Wah dulunya itu murid saya kok nggak kesini. Nah itu nggak usah. Karena nggak satu-satunya orang Anda juga ketika seorang guru. Makanya ikhlas itu ya udah nggak mikirin. Ikhlas itu apa sih? Ya seperti kita halnya itu. Mohon maaf ya buang air. Kita kan nggak memikirkan lagi tuh jumlahnya. Waduh capeknya ada berapa ini? Kan enggak. Itu kata Entus, Ki Entus Susmono. Kemudian, guru menurut Islam itu sangat patut untuk diperhatikan kesejahteraannya agar dapat maksimal dalam menjalankan tugasnya. Nah, ini kalau udah di luar negeri itu udah dimaksimalkan kesejahteraannya. Tapi di Indonesia itu dalam kategorinya masih bertahap. Walaupun banyak polemik nih. Jadi keadilan itu belum diterapkan karena harus sesuai dengan koridor Pancasila keadilan. Kemudian yang terakhir ya tentang guru menurut Islam itu memuliakan guru. Agama saja memuliakan guru. Kalamullah aja memuliakan guru. Katanya apa? Anwarasatul Anbiya tadi. Ya, hadisnya ada gini. Barang siapa yang memandang wajah orang lain, orang alim, yang memandang wajah orang alim dengan satu pandangan, lalu ia merasa senang dengannya. Baru memandang satu pandangan, kemudian dia merasa senang. Maka Allah akan menciptakan malaikat dari pandangan itu dan memohonkan ampun kepadanya sampai hari kiamat. Saya ulangi ya. Barang siapa yang memandang wajah orang alim atau guru yang benar ya, guru yang alim, guru yang benar-benar ikhlas mendedikasikan pengalamannya, walaupun sebenarnya kalau dimaterikan itu nggak seberapa, itu namanya orang kategori ikhlas. Pengalamannya luar biasa, ada yang mau menghargai banyak, lebih nilainya, tapi dia malah mau mendedikasikan dirinya untuk entah itu wilayah di kabupaten, entah itu di sekolahan karena organisasi gitu dan lain sebagainya itu. Ketika dia memandang satu pandangan, lalu ia merasa senang ketemu orang itu dan memandangnya, maka Allah akan menciptakan malaikat untuk dia dari pandangan itu untuk memohon ampunan kepadanya sampai hari kiamat. Jadi yang memandang guru tersebut akan diciptakan malaikat. Kemudian malaikat itu akan memohon ampunan agar Anda yang memandang guru, ada yang memandang orang alim itu dosanya diampuni. Nah itu kan luar biasa, berarti Islam itu sangat menjunjung tinggi atau sangat memuliakan guru. Ya, jadi karena guru itu berat, makanya banyak profesor yang doktor dan profesor yang benar-benar concern di guru itu. Guru itu adalah suatu profesi yang resikonya sangat luar biasa. Karena dia mengorbankan dirinya. Ini guru yang benar mengorbankan dirinya. Dia ibarat lilin, membakar dirinya untuk menyinari atau memberikan cahaya di lingkungannya. Itu ya, itu terkait tentang guru. Nanti kita akan lanjut ya. Ini akan menjelang maghrib. Saya akhiri. Terima kasih semuanya atas partisipasinya. Semoga untuk yang pemirsa nih yang di TikTok selalu sehat ya, dan ingat pesan-pesan yang baik dari para gurunya. Jangan dilihat dari nominalnya. Kalaupun dia jelek, lihat sisi baiknya, pasti ada sisi baiknya. Karena sejelek-jeleknya orang pasti mempunyai sisi baik. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.